Tion, Alaska, Alaska, AF Banjar, AF Banjar. Ini gara-gara Unirifa nih Bang Al. Yap. Setiap aku masuk Komal, tante suara keledai, tante nangis tante. Gara-gara Unirifa ini. Setiap masuk Komal itu tappingan semua. Dharma, Bang Dharma. Dharma Nasution tuh kali. Oh, Bang Dharma ya. Buat teman-teman yang mau minta permintaan silakan ya. Kalau berdiskusi siapkan data. Paling tidak kalian sediakan HP 2 untuk bisa buka data atau Bible di depan kalian ya. Kalau mau bertanya kepada Unirifa pun silahkan. Dilan. Izin dong kawan-kawan, kalau Anda sudah naik itu ngomonglah setidaknya, mau Muslim, mau Kristen, mau Tuhan, kayak ngomonglah setidaknya gitu. Jadi Betul. kita tahu kalian itu manusia tuh. Kalau kayak gitu nggak tahu kita ya. Gimana kalian ini? Mungkin mereka menunggu antrian di Jai. Oh itu dia. Antrian Iya, mungkin. iya. Lanjut. Tante Mika lanjut dulu. Baik. Mika lanjut dulu sebelum ada nanti kalau Bang Al dipersilakan, belum dipersilakan soalnya. Ini beliau lagi cebok atau menukar kelamin mungkin, jadi itu pasal dia. Saya izin mantau di bawah ya, mau siap-siap maghrib juga ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman Kristen ya, inilah buktinya Islam, inilah buktinya kekompakan Islam. Kami masuk Komal manapun bisa, kami tidak ada terpecah oleh denom, kami tidak ada perbedaan konsep Tuhan. Bang Al masuk ke Komal siapapun bisa, Unirifa masuk ke Komal pun siapapun bisa. Begitu juga Bang Jai, Bang Tengku, dan termasuk saya sendiri, kemanapun kami bisa masuk Komal. Karena Tante, kami aku ini Islam di Malaysia, Islam Protestan. Apakah Islam Katolik di Indonesia ya? Iya. Kalau aku Bang Al, Islam protein. Nah, karena saya memberikan yang bermanfaat. Ya. Jadi gini ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat bahwa di kekristenan itu kekompakan tidak ada. Pertama, masalah gereja aja mereka tidak kompak. Jemaah ini nggak bisa masuk ke jemaah ini. Jemaat ini nggak bisa masuk ke jemaat ini. Jangankan masalah jemaat, masalah Tuhan pun mereka tidak kompak. Ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ada yang mengatakan Bapa bukan Tuhan, ada yang mereka katakan Roh Kudus bukan Tuhan. Akhirnya mereka kompak nggak punya Tuhan. Nah, begitu juga kitab suci mereka tidak kompak. Banyak ayat-ayat di Bible mereka kontradiksi. Di sini mengatakan kira-kira jam 3, di sini mengatakan kira-kira jam 12. Isi di dalam Bible mereka kira-kira semua, paling banyak ayat kira-kira. Makanya bisa dipertanyakan, apakah Yesus itu Tuhan kira-kira? Ya. Nah, Nyonya monitor. Nah ya begitu ya teman-teman. Bahkan jangankan kitab suci mereka, jangankan gereja mereka, jangankan Tuhan mereka, apologet mereka sendiri menghujat Islam tidak kompak. Si Taipudin mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi palsu, tapi Edis mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Ini membuktikan bahwa kekompakan mereka tidak ada. Sampai ke penghujatan pun mereka nggak kompak. Ya, begitulah yang terjadi ya. Nah yang kedua, saya jelaskan lagi ya, bahwa kalau ingin menjelaskan Tritunggal, jangan pakai 3 dalam 1, 1 dalam 3, karena kami tidak pernah memahaminya. Lebih cocok kalian memakai istilah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi satu ya. Nah ini kita merujuk kepada pembahasan selanjutnya. Bible mereka, di dalam Bible, apa itu Bible? Bimbingan Belanda. Kenapa saya katakan? Karena Belanda yang mengajarkan ke Indonesia, dan Belanda yang mengajarkan kepada umat-umat Kristen di Indonesia.
Makanya pantas saya mengatakan bahwa Bibel adalah bimbingan Belanda yang diajarkan oleh Belanda kepada orang Kristen di Indonesia. Pembuktian selanjutnya, di dalam Bible terdapat dua agama. Satu Bible isinya ada dua agama. Pertama agama Yahudi dan agama Yahudi. Yang kedua agama Kristen. Tetapi harusnya Tuhannya harus kompak satu. Tapi ini enggak. Udah agamanya dua, Tuhannya pun di dalam ada dua. Nah ini pembuktian Bibel mereka perjanjian lama dan perjanjian baru pun nggak kompak teman-teman ya. Nah di dalam kita merujuk ke kitab suci, Mazmur, Taurat, Al-Quran itu mengajak menyembah kepada Tuhan, kepada pencipta langit dan bumi. Mazmur, Taurat, Al-Quran kompak. Ada satu kitab suci yang tidak kompak, namanya Bibel, yang mengajak menyembah kepada manusia. Ini membuktikan bahwa Bibel adalah anak tiri, karena nggak segolong-golongan darahnya dengan kitab suci yang lain. Ternyata Bibel adalah anak angkat. Ini pembuktian bahwa kitab suci itu dengan yang dahulu dan yang sekarang harus sejalan, bukan beda sendiri atau beda keturunan. Nah kita merujuk. Sementara di dalam boleh saya nyelang ngomong sedikit? Ya, ucap salam dulu Bang, jangan Salam, nyela-nyela. shalom semuanya. Selamat Ya, siang. salon udah tutup. Ya. Ada Abang Islam apa Kristen? Oh, shalom udah Kristen dong. Oh, Shalom. Kristen. Hah? Apa yang mau dipertanyakan atau mau Oke, disampaikan? sekarang ngomong dikit ya, gantian ngomongnya ya Ustadz ya. Jadi penciptanya satu, yaitu Yahweh yang Maha Pencipta, yang mencipta melalui firman, dan dia berkuasa atas segala Allah. Dalam Mazmur 9 ayat 4, maka Allah itu kakinya di neraka. Oke, Ya, Abang jelas ya. berkata Dalam Bukori, dia ambat-ambat kosong. Oke. Iya, jelas ya. Abang berkata, Oke, silakan. Abang berkata dia berkuasa kepada semua Allah. Berarti Allah banyak di dalam Kristen ya. Oke, siap ya. Jadi semua Allah itu ada, siapa Allah itu, dia di bawah kuasa, bahwa Yahweh berkuasa mengangkat Allah. Dalam Keluaran 7 ayat 1, Yahweh berkuasa mengangkat Allah. Tadi ya, dalam Keluaran 7 ayat 1. Jadi jelas ya, Yahweh Maha Suci bertata surga, sebenarnya Allah BT kakinya di neraka. Dalam Bukori amat kosong. Yahweh mengutus Roh Suci, kemudian Allah BT mengutus setan-setan dalam Maran 83. Ya, jelas ya. Yahweh melemparkan Apaan sih? neraka. Bentar. Bang, Yahweh Bang, melemparkan Bang, bentar. Abang, Dikit lagi. Bang Javelin, Dikit. Bang Javelin, Dikit. Bang Javelin, Ya, Bang silakan. Javelin, Ya. bisa dengar saya? Kita mati ya, silakan Ya. aku mute. Bang Javelin, Abang datang ke sini, masalahnya apa? Sebelah kiri tempat pengambilan obat, sebelah kanan untuk pengambilan tali. Abang pilih aja yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Sudah aku jawab. Ya. Oke, Ya, siap ya. gini Bang, Jadi, Abang mengatakan. Iya, Pi ya, itu dengar dulu, melemparkan setan ke dengar neraka. dulu, dengar. Sebaliknya Allah itu malah Bang memelihara Javelin. setan. Bang Dalam Javelin. Quran 21 ayat Bang 82. Javelin. Oke, silakan. Oke, aku bertanya sama Bang, Tuhan di Kristen itu ada berapa sebenarnya? Silakan. Yahweh satu, Tuhan banyak. Uang juga menjadi Tuhan bisa. Uang itu menjadi Tuhan bisa. Uang itu menjadi Tuhan Anda bisa. Ya, Oh, nafsu ini jadi Tuhan Anda bisa. turunkan aja. Tapi kalau Bang J. Yahweh yang kalau satu, dia udah mengatakan Tuhan uang itu Oke. juga bisa menjadi Yahweh Tuhan, dia tidak satu, bisa menunjukkan data. Tuhannya. Turunkan aja ya. Jadi gini teman-teman ya, tolonglah dulu sesuai data kalian, sesuai yang tertulis. Di mana di dalam Bible uang bisa jadi Tuhan? Kalau kalian cuma bernarasi memiliki akal pikiran kalian, itu bukan diskusi. Ini menunjukkan kebotolan kalian sebagai umat manusia. Kalian bernarasi tanpa ada tertulis. Ketika kalian katakan uang bisa jadi Tuhan, apakah ketika kalian ke WC umum, ketika berak, kalian membayar WC umum dengan Tuhan? Hah? Coba gunakan akal logika kalian. Ketika kalian mengatakan uang itu adalah Tuhan, kalian berak di WC umum, bayar 2.000, berarti kalian habis berak bayar pakai Tuhan. Itu logika, kognitif kalian itu nyampe sedikit, otak nggak nyampe. Ya, kita sapa dulu ya si Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya yang ada di Komal Jaya. Ya, jangan lupa yang sudah memasuki sholat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maghrib silahkan sholat maghrib dulu, yang belum ya ditunggu dulu aja. Dan saya sapa dulu Ustadz Santri ini. Ustadz Santri kok suka nyamar ya, Kristen loh dia ini ya. Ya silahkan, selamat sore kakak Ustadz Santri. Ya kawan-kawan Kristen kalau naik pakai akal ya, jangan lupa akalnya jangan ditinggalkan ya, mohon maaf ya. Ya lanjut. Ya, Ustadz Santri. Ustadz Santri. Mohon ya buat Kristen-Kristen yang naik ke Komalnya Bang Jai, ketika naik itu alat panca indera di tubuh kalian itu kalian lengkapi ketika naik ke sini. Jangan kalian tinggalkan salah satu. Ya, kalau naik ke sini, bagian tubuh itu dilengkapi. Mana tahu naik ke Komal tapi bibir ditinggalkan di tempat yang lain. Makanya kalian nggak bisa ngomong. Ya, buat teman-teman Kristen, tolong suara keledai. Udah, ya. Banyak ini gara-gara Unirifa ini. Suara keledai dari tadi aku udah 100 lebih loh aku suara keledai dari tadi. Ya. Ya, jadi buat teman-teman Kristen silakan naik dan minta permintaan. Ya. Makanya lain kali jangan membunyikan suara keledai kalau bukan aku yang komando. Oh ya. Ya, cocok. Di bawah lo yang minta. Gak usah dengarkan, aku yang berhak memerintahmu, karena aku yang bayar kamu per bulannya untuk ada lo yang rumahku. bilang kayak gini, tante istriku lagi hamil pengen dengar suara keledai, kita macam mana aku nolak. Suara anak keledai kayak mana? Suara Udah ya? mamanya? Oke, lanjut. Tuhan menangis. Kasih Bang Maka Al menangis amunisi. Bang Al ini berdakwah dulu biar Bang Al. Ya, silakan. silakan Bang Al, aku ingin ngopi juga dulu sebentar Bang Al. Lanjut Bang Al. Ya, baik. Baik, terima kasih Tante. Masya Allah, luar biasa pencerahannya Tante. Walaupun gitu-gitu, teman-teman tapi ada edukasi ya. Di kemal-kemal yang begini ya, teman-teman kawan-kawan Kristen. Aku nih, kadang-kadang aku mau sebut apa sama Kristen nih, aku agak bingung sudah. Kita mau bilang saudara, kayak mereka tidak menganggap kita ini saudara manusia. Kita bilang kawan, tidak pantas karena kawan ini seharusnya disantuni bukan dimusuhi. Kalau kita bilang bang, tidak ada pula keluarga kita yang masih begitu kafir, apalagi menghina. Jadi serba salah kita mau bilang apa sama Kristen nih. Tapi gini aja lah, di kemal-kemal begini, tadi kan sudah kita bilang ya, kalau untuk memperlihatkan kita sebagai orang-orang yang betul-betul berpengetahuan dan ingin mencari edukasi bagi oten-oten itu. Dua saja perbandingannya ini. Kebanyakan di kemal-kemal itu bagi orang yang mencari pengetahuan ilmu, naiknya santun, selamat petang bang, sore bang, saya ini Kristen, saya mau bertanya begini, itu santun namanya. Tapi kalau naik-naik, aku terus mau menjelaskan macam tadi siapa Javelin tadi menjelaskan tentang Tuhan yang belum pernah kita tanya. Bukan kita persilakan hidup untuk dia menjelaskan, tapi dia sudah menjelaskan YHWH, Yahweh, Adonai, Hashem. Sebenarnya ini sangat gamblang nih untuk kita ketahui. Dan yang mengetahui ini untuk menjelaskan ini bukan Islam sepatutnya. Coba kalau dia di hadapan orang Yahudi, apakah Yahudi ini ridho sama Tuhan yang diberitahukannya tadi ini? Jadi kawan-kawan Kristen ini ada dua hal yang selalu dikemal-kemal ini. Kalaupun mereka menganggap dirinya berilmu, seakan-akan dia memandang kita orang Islam apologet di atas ini tidak ada pengetahuan. Contoh mengetahui tentang Tuhan Yahweh, Adonai, Hashem, Elohim, Yotefav. Ini kan jelas nih kita tahu, walaupun kita umum awam-awam yang ada di Komal itu, kawan-kawan Islam ini sudah tahu. Ini bukan ada di Bible. Apalagi kita yang pernah membaca langsung yang namanya Bible itu. Tidak ada di Bible itu Tuhan Hashem, YHWH, Yahweh, tidak ada. Tidak tahu lah kalau sekarang ini. Atau tidak tahu kalau di Jai punya Bible dulu. Kalau di Bibleku dulu tidak ada. Tidak ada yang begitu. Nah jadi ini sudah ketahuan bahwa ini hanya mengasih seakan-akan mereka ini bangga dengan apa yang mereka ketahui dan dia pikir ini tidak diketahui oleh orang lain. Namun hal mutlak dalam diskusi, kalau betul-betul mau berdialog, kan ini ada tema nih, ini. Yesus bukan Tuhan menurut Yesus.
Kalau Kristen naik dan memang berkualitas, coba Bang, ini temamu ini salah loh. Ada, kami punya pengetahuan yang ada di Bible tertulis begini-begini. Kenapa kira-kira Kristen ini kalau naik semuanya tantrum dan tidak mau menjabarkan tema dan hanya bertanya saja? Tahu Ikhwan Fillah apa sebabnya? Sebab di hati mereka ini adalah kesombongan. Ini. Dia merasa ajaran mereka itu sangat betul, akhirnya dia memandang kita ini rendah punya ajaran, dan dia hanya mengasih tahu sama kita, mau bertanya supaya kita sama dengan dia. Ini kesombongan namanya. Kalau Islam, kenapa Islam itu benar dari semua segi? Bab agama, kenapa Islam itu benar? Allah bilang, inna dina indallahil Islam, hanya agama Islam yang benar. Agama Islam yang benar, bukan yang paling benar, bukan yang sangat benar, bukan, tapi yang benar. Kenapa demikian? Karena tidak ada agama-agama lain di muka bumi ini yang pernah diakui oleh Tuhannya, termasuk juga Kristen. Kenapa apologet Islam itu benar? Karena dari Allah juga. Sampaikanlah satu ayat, sampaikanlah walau satu ayat, mudah-mudahan mereka berpikir. Jadi kawan-kawan Kristen ya, kalau naik, coba kami mengharap edukasi di sini, apalagi kami di sini ini kan banyak yang daripada kawan-kawan yang pernah coba ditanggapi ini tema lah sekali-sekala. Ini Bang Jai ini membuat tema ini, kalau memang salah, coba persalahkan beliau dengan amunisi argumentasi data yang untuk menyudutkan tema ini, agar kita sama-sama dapat edukasi. Ya silakan Javelin, sabar dulu, Aku saya teruskan izin sudah sapa dulu ya. Ya, sabar dulu. Kak Weli ini Kristen atau Muslim? Oke, tidak menyimak, izin saya turunkan. Jadi biar kita kondusif. Kakak Ustadz Santri ini tadi itu Jai. Kristen, sekali. Kristen. Iya, saya nggak nanya Anda. Aku tanggapi ya. Ya, silakan lanjut. Oke, jadi Yahweh yang Maha Kuasa. Loh, Ya itu kita nggak butuh orang kenapa? gitu. Kita nggak butuh orang gitu. Kita butuh orang-orang yang bisa diajak ngomong aja. Orang yang bisa diajak ngomong aja. Baik, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Akina, kalau ada yang mau disampaikan, tafadhal. Ya, saya sampaikan aja, kalau bisa bawalah orang Israel satu ditaruh situ biar pada malu itu orang Kristen itu aja. Orang Israel perang Bang, sekarang Bang di bawah sini nanti perang kita. Ya Edani, selamat sore Bang Edani. Selamat sore. Islam apa Kristen Bang? Oh, dia open game lagi ternyata. Iya Bang Edani, silakan. Apa Islam apa Kristen? Open cam tapi kabur. Apa maksudnya? Dia lagi menampakkan diri di atas awan-awan itu, Bang. Waalaikumsalam Kak Azan. Ya Allah, ten. Apa nyoten-nyotennya? Oke, ini Kak Cipana Sution. Iya. Aku lag nih Jai. Enggak sih. Aman sih. Ngapa robot aku dengar ya? Krekok, kakek gitu. Ya, Kak Cipa, Kristen atau Muslim? Selamat sore. Cipa. Kenapa orang-orang ini? Ini banyak sebenarnya Kristen di bawah nih. Ini yang Banyak tapping banget. Kristen kayak usah naik dibisukan aja lah itu Jai. Iya, banyak banget. Cuman mereka tidak berani mempertanggungjawabkan keimanannya. Kalau kita kan berani, Bang Alia.
Jadi Udah dong. gini Bang Jaya, selama ini yang aku lihat di diskusi ya, baik apologet Kristen, baik umat Kristen itu seperti lepas tangan. Seperti apologet Kristen membuka komal untuk diskusi itu tidak bertanggung jawab. Pertama, yang Muslim yang pintar naik katanya. Sekali aku naik ke roomnya Jeki Sembiring, naik ke room Agatha, bahkan Taibudin semalam, Diki Iya sama. katanya minta. Makanya Iya, bener, buat bener. apologet Kristen itu tolonglah. Kalau kalian buka komal seperti kami menyediakan tempat. Kami tidak pernah kalau kita diskusi baik-baik, ya jangan mengkik. Ketika aku bertanya Bang, satu aja pertanyaanku, itu mereka tidak ada yang bisa menjawab. Ketika aku tanyakan, sekarang Bapa dan Yesus gimana? Di surga. Yang menciptakan surga siapa? Bapa. Nah sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Ketika itu juga aku Gelandangan. berada di bawah. Kan aku udah Belum bilang selesai tadi. pertanyaanku, aku nyampe di bawah. Iya, Kan jangan tadi udah aku dihabiskan bilang dulu lah. Mika. Tuhannya umat Kristen itu butuh tempat. Jadi waktu tempat itu belum diciptakan, artinya Tuhannya melayang-layang gitu loh. Nggak ada di tempat, betul melandang-melandang. sekali. Melandang. Betul sekali. Ya. Lihatlah kemampuan apologet Islam. Lihat kemampuan saudara-saudaraku yang Islam lainnya. Ketika mereka buka komal, mereka bertanggung jawab. Dan ketika mereka menonton di bawah, mereka berniat membela Bisa tanggapi agamanya. kah? Ya, silakan Ray. Ray, Islam apa Kristen? Gini loh, Tante Mika. Sebenarnya sih kalau menurut ya Kristen, saya Kristen. Bugem juga tahu saya, Bugem tahu, nih Riva tahu saya tuh, saya Kristen. Ya. Sebenarnya jadi begini, kalau untuk tadi bilangnya badan Yesus di mana, itunya di mana. Sebenarnya bagi saya itu tidak terlalu penting bagi saya ya. Karena memang kalau untuk cari jejak dalam badan Yesus itu ada di mana sebelum dia datang ke dunia, memang secara tertulis memang tidak ada untuk langsung begitu bahwa badan Yesus ada di sini, badan Yesus ada di mana. Memang Tapi betul, Bang. sekali lagi saya mau kasih tahu Oke. bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke Betul. bumi. Jadi tidak penting bagi kami orang Kristen untuk Oke. ini badannya di mana. Nah, itu bagi Iya. saya sih. Seperti itu kira-kira. Berarti yang kudapatkan poin bagi kalian Bang, ya yang kudapatkan poin pertama, Tuhan itu tidak penting bagi kalian. Masalahnya jumlahnya 3, 5, 10 tak penting, penting ada ya. Itu yang kudapatkan poin dari pernyataanmu. Kamu tidak perlu mengetahui benarkah ini Tuhan, yang penting ada yang mengakui Bukan, ada bukan. Tuhan, yang penting jadi Tuhan ya. Begitu. Ini Tante Mika, kan Tante Mika bukan itu jawaban saya tadi, bukan itu. Ya, tidak Jawaban penting bagi saya abang itu kan tadi. tadinya saya dengar kata Tante Mika. Iya, dengar dulu. Tante Mika kan tadi bilangnya badan Yesus itu di mana? Gimana ini sebelum dia datang ke dunia badannya itu di mana? Gitu kan pertanyaannya bilangnya tadi, betul nggak? Oke. Coba izin Tante, kita arahkan Ya, lanjut, aja. Bang Rey. Aku ini mau tahu Iya, Bang, iya, ini iya. yang mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri ini kata siapa? Ini pelajaran dari mana ini? Iya Bang, kalau sudah sering sih dibahas ini. Kalau Abang mau tanya bilang kata Yesus itu Allah adalah siapa? Kan sudah banyak. Saya pikir Abang ini terlalu tahu juga kalau sudah dibahas sama para apologet yang Enggak lain Bang, ya. yang Sudah aku mau pernah dengar tahu mungkin. nih, Kalau yang perkataan iya, Yesus Matius itu Allah itu Matius sendiri itu, ini kata Allah siapa di dalam ini Bang? Bapa apa yang dikerjakan? Ya kata Yesus sendiri juga. Baik. Di mana itu Bang ayatnya itu? Untuk kalau Abang Yesus itu kalau Allah Abang itu sendiri bilang itu dari poinnya mana langsung dapatnya? Oke, enggak gini Bang ya. Kalau Abang bilang poinnya langsung bahwa secara tertulis langsung, oh ini aku dan Bapa Allah adalah aku begitu. Tapi tidak terbilang seperti itu. Tapi Tidak ada ya. merujuk. Nah, sekarang Bang, menurut kalau Bible bilang, Anda Yesus bilang, nih, hey, ya jangan banyak-banyak Bang. Ini Ya, bukan silakan. Tante Mika yang ngomong loh. Ini orang yang santun yang sedang ngomong sama Anda. Menurut Bible saudara nih, Iya, silakan, apakah silakan. itu yang tidak tertulis boleh diadakan? Menurut Bible ini Bang.
Bukan bang, bukan berarti tidak Ini tertulis. sangat Maksud abang bertentangan kan hukum mungkin alam, maksud abang. bertentangan dengan hukumnya Maria ketika dikatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Aku yakin bang, kalaulah Maria ini masih hidup abad ini dan dikatakan Allah adalah anaknya itu sendiri bang, aku yakin Maria ini lari menangis malu bang, malu dia. Oh, kan, Kenapa bang? Kak, itu Sebab di menurut kitabnya abang. sebelum Itu menurut Maria. pandangan abang. Sabar bang, sabar. Di Ya, kitab silakan. sebelum Yesus itu ada pun sudah diketahui oleh Bani Israel bahwa Tuhan itu tidak pantas akan turun ke dunia bahkan bersama-sama manusia karena langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat Allah itu. 2 Tawarik 2 nomor 6, 2 Tawarik 6 nomor 18. Argumentasi yang dibangun oleh gereja Yesus adalah Allah itu sendiri. Ini adalah satu penipuan jemaat yang tidak ada kolerasi dalam Bible. Ketika kita baca Bible, Ulangan 4 nomor 2, segala yang kuperintahkan kepadamu harus kau lakukan dengan setia, janganlah kau menambahinya dan jangan pula kau menguranginya. Amsal 30 nomor 6, kalau kamu menambahi sesuatu perkataan yang tidak pernah tertulis dalam kitab ini, maka Allah mencap kamu pendusta. Nah, seperti yang abang bilang tadi, Yesus Allah itu sendiri. Di mana kolerasinya ini dengan ayat-ayat yang Yesus mengasih tahu Allah bukan dia? Contoh, hidup yang kekal itu mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Aku bersyukur kepadamu Bapa, kau Tuhan langit dan bumi. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Engkau harus menyembah Allahmu, sebab ada tertulis hanya kepada Dia. Nah, ini bertentangan dengan ayat-ayat Bible itu sendiri, perkataan Yesus bahkan. Kalau dikatakan Yesus ini adalah Allah, bagaimana dapatnya itu? Itulah disinilah kami meminta penjelasan. Ternyata kalau tiada di kitab suci, bang tolong jangan diada-adakan sesuatu perkataan dogma, doktrin ajaran gereja, karena ini memang sangat bertentangan dengan Bible Anda itu sendiri bang. Yesus itu utusan Tuhan 372 ayat, bukan Tuhan itu bang. Gitu. Bang Rey, belajar kita sama-sama nih, agar jangan terjadi penipuan atau penyesatan di Kemal-Kemal. Oke, kita belajar sama-sama Bang ya, sabar. Saya cari ayatnya. Siap. Untuk saya akan mendasari bila mana Yesus itu adalah Tuhan bagi kami. Sabar ya Bang ya, saya lagi buka Alkitab ini. Ya, Baik. Uni kalau mau masuk silakan Uni. Ini alhamdulillah sudah Bang Al kasih kondisikan. Silakan masuk kalau mau masuk. Kita seperti biasa, kalau mau belajar gila sama Tante Mika, kalau bertanya sama saya boleh, kalau mau berpolemik sama Mika aja ya. Kalau mau bertanya tentang Islam, bagaimana pemahaman kami, pengetahuan kami tentang agama kalian, bertanya saja. Mau diskusi dua arah, silakan pilih lawannya. Saya, Bang Teguh, Tante Mika, atau Bang Al Hidayah atau Jai. Buka cam, pakai data, kan enak. Kami tawarkan kurang apa coba Kemal-Kemal Islam ini? Ingin belagak gila, ada Mika. Ingin berpolemik, ada Mika. Ingin bertanya saja, ada Bang Teguh, ada Bang Al Hidayah, ada aku, ada Bang J. Kurang apa coba kami tawarkan kepada kalian pilihan-pilihan ini? Ya. Oke, Bu Gem, saya bisa itu tadi ya yang Abang siapa nih tadi baru tanya Abang ini Abang Aliansyah ya. Bang, Abang bisa buka di Yohanes 14 pasal 14 ayat sebenarnya sih dari ayat 1 sampai ayat ke Tadi mau sama 14, tapi saya ambil poinnya aja ya. Ya, saya ambil poinnya aja ya. Di sini Bang. Kata Filipus kepadanya ayat 8 ya, ayat 8 hingga ke 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, ini perbincangan antara Filipus dengan Yesus nih. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, begini Bang, dalam ayat ini, di sini pertanyaannya Filipus, dia minta untuk menunjukkan Tuhan. Tolong dong, bahasa sederhananya ya, tolong dong tunjukkanlah Tuhan itu kepada saya ingin lihat loh. Sementara yang diperkenalkan Yesus adalah dirinya sendiri. Nah, itu sudah sangat-sangat merujuk bahwa siapa lagi selain dia? Ada enggak selain dia? Mau masuk Ada ini? yang dia jawab itu dirinya sendiri itu Bang.
Silakan Bang, ditanggapi dulu Bang. Unik mau masuk? Baik, baik. Unik mau masuk kah? Baik. Ini Bang ya. Yang namanya Tuhan Bang, yang namanya sesembahan itu Bang, Dia yang bilang sama kita, bukan orang yang bilang. Contoh nih Bang ya. Apakah Tuhannya Yesus, Musa, Abraham, Ishak, Yakub ini mengasih tahu bahwa dia adalah Tuhan? Ada ayatnya yang bilang dia adalah Tuhan, bukan orang yang bilang. Contoh, Keluaran 20 nomor 3, akulah Allah yang harus disembah, Allah nenek moyangmu. Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Keluaran 3 nomor 6, akulah Allah. Keluaran 3 nomor 15, akulah Allah. Yesus bilang bahwa Allah itu yang harus disembah. Lukas 4 nomor 8. Jadi yang namanya Tuhan itu dia yang mengasih tahu, bukan orang yang bilang. Yohanes 14 Bang, mulai dari 8 sampai 14, itu karena Thomas ini kaget. Coba Bang ya, dalam internal Islam nih. Ketika aku dikasih hadiah dari teman-teman. Bukan Thomas Bang, Filipus, bukan Thomas. Oh iya, Filipus, ya ya. Sebentar Bang. Kan Thomas juga Bang, Yohanes 14 nomor 9-nya itu kan? Maksudnya? Jadi poin dari ayat itu Bang, ketika Yesus bilang, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bang, kita ini di dunia ini, nabinya sudah kagak ada, Allahnya apalagi bisa nggak dilihat? Enggak. Tapi dari kitab. Jadi melihat Yesus maksudnya sama dengan melihat Tuhan, yang mana Yesus itu kan penyampai firman, penyampai kabar berita. Melihat ajaran Yesus itu sama dengan melihat ajaran Tuhan. Bukan melihat diri Yesus yang laki-laki, melihat Bapa itu yang laki-laki. Bukan begitu. Nah, kalaupun kita ikut Bang, ini tambah hancur ketika kita mengikuti bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri. Ini sangat blunder. Di dalam ayat tersebut, sama juga ketika Thomas bilang, ya Allahku, ya Tuhanku. Ini sama juga dengan Islam. Ketika kita mendapat satu hadiah, ya Allah, ya Tuhanku, bukan artinya hadiah itu Tuhan, bukan yang di depan kita itu yang Tuhan, yang Allah, bukan. Ini sama, ini maknanya. Kan Yesus bilang di Yohanes 1 nomor 18, tiada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tapi anak tunggalnya yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menyatakan maksudnya dia yang memberitahu, dia yang menyampaikan, dia yang mengasih tahu ajaran dari Bapa itu. Bukan Bapa itu adalah dia. Nah, kalau kita pahami dan kita paksakan, Bani Israel Bang, seharusnya kalaulah waktu itu Yesus itu Allah, bukan malah mereka berusaha membun, tetapi malah mereka berusaha untuk menyembah. Sebab Tuhan kan yang lahir di kota Daud. Kalau memang dituruti dia ini Allah. Tapi fakta yang terjadi kemudian, Yesus bilang nih, dalam Matius 16, bahwa mereka ini membun para nabi-nabi. Atau di 2 Raja-Raja 18:28, mereka membun 300 nabi-nabi. Karena Yesus ini Nabi, Yohanes 4:44, Markus 6 ayat 4, maka diorang bunlah. Mengaku Nabi saja dibun, apalagi ketika mengaku sebagai datangnya dari Tuhan. Ini alasan mereka, bukan artinya Yesus itu bilang dia adalah Bapa itu sendiri, bukan. Kalaupun Yesus ini adalah Bapa, Bang, coba dibaca Bible lagi, Bang. Oh, gini, Ayat-ayat yang aku bilang tadi, Bang, Yesus bilang loh ini. Tidak mungkin Yesus itu mengaku Bapa karena dia ini tahu malu dia. Dia sudah mengasih tahu Bapa itu siapa, Tuhan itu siapa. Saya Kenapa tanggapi ambil dulu satu Bang ya, ayat biar ini untuk tidak menahankan Yesus? bukan. Cek. Saya tidak ambil satu ayat saja, bahkan bukan cuma satu ayat saja Bang. Banyak sekali ayat-ayat yang mengklaim Baik, silakan bahwa Bang. Coba Yesus carikan itu lagi adalah ayat yang Tuhan. lain, Bang. Coba Bang, kita lihat lagi, tapi saya mau jelaskan juga Abang dulu ke ayat yang tadi itu. Sabar dulu, saya kembali ke ayat yang tadi dulu. Bukankah di situ bahwa Yesus itu menjawab yang ditanya Filipus itu minta tunjukkan Allah, tetapi Yesus kan perkenalkan dirinya sendiri, mengatakan dirinya sendiri, bukan Allah Iya, yang Bang, ditunjukkan di karena situ. kan Yesus sudah bilang Sudah sekian itu tidak lama terlihat bakal dia bilang abangku. begitu kan? Oke. Nah, Oke, kalau jadi abang itu tidak puas dengan sebabnya ayat itu, dia mari kita dia lihat ke mengasih ayat tahu, melihat dia Yohanes melihat 5 Allah ayat begitu 19. loh.
Oke bang, sabar bang, sabar dulu bang ya. Kita lihat Yohanes 5 Iya, iya, ayat iya, 19. siap, siap. Banyak sekali ayat-ayat bang. Tapi saya ajak abang untuk ke sini dulu. Kesaksian Yesus tentang dirinya ya, temanya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sekali lagi mari kita garis bawahi kata itu juga. Kata itu juga kita garis bawahi ya. Apa yang dikerjakan Bapa? Kalau kita melihat dalam konteks Alkitab, yang dikerjakan Bapa itu dalam perjanjian lama itu masa penciptaan langit dan bumi itu kan di pekerjaan Bapa. Di situ juga berarti Yesus juga mengerjakannya dong. Logikanya kan seperti itu. Tetapi ini memang jelas-jelasnya fakta di sini tertulis seperti ini, Bang. Udah bang? Bagaimana kira-kira tanggapan abang dengan hal ini? Baik. Coba saya minta abang tanggapi Bang. dulu. Oke, baik. Bang, kalaulah Yesus itu Allah itu sendiri bang, coba nih aku mau tanya sama anda nih. Kenapa Yesus bilang, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi? Ini Tuhan mana yang tempat Yesus bersyukur ini? Bagaimana bang? Berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit, Tuhan bumi. Ini Tuhan mana tempat Yesus bersyukur ini? Di mana itu? Di mana dulu ayatnya? Coba kita lihat. Matius Di mana ayatnya dulu, 11:25. Bang? Matius 11:25. Oke, saya Kan tadi dia sudah Allah itu, tadi. Matius 11. Kamu bilang. Ya, sabar saya cari dulu. Ya. Matius 11 25. 25 ya, Bang ya. Oke, siap. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Sabar bang. Ya, enggak apa-apa. Ya, Matius 11:25 aja. Ya. Uni, kalau mau masuk bilang ya, kalau mau masuk aja. Ini alhamdulillah santun juga beliau ini. Yang bagusnya beliau mereka ini kalau membaca data bagus loh, supaya kita sama-sama dapat edukasi. Sabar bang, saya ambil HP satu dulu bang, sabar ya. Iya. Sabar, nggak saya apa-apa. tinggalkan. Santai aja bang. Saya tinggal perangkat. Kalau dulu, sabar, kamu Bang. santai, kami pun santai. santai juga tuh. Siap abangku yang baik. Jadi sebelum berjumpa ya teman-teman ya dicari oleh Bang Ray, maka kita wajib menyampaikan satu ayat aja, yaitu maka menangislah Yesus. Buat teman-teman ya, di tap-tap layar dan di share ulang ya, dibantu tap-tap layar dan di share ulang, terus dibagikan ke kiri 5, ke kanan 5, dan ke atas 5, ke 10 5. Jumlahnya 20 orang. Kalau dikali 1.200 berarti hampir 5.000. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu tap layar di bawah, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Sepuluh tahun kemudian, gas Mika. Ya sabar ya, karena ini Bang Ray ini kan dia tidak ada apa ya, tidak nyeleneh
dan beliau mencarikan data dan beliau lagi mengambil HP. Dan beliau bersama Bang Al Hidayah ya. Semoga dia bisa membawa datanya dan bisa menunjukkan jati diri dia sebagai Kristen yang sejati tanpa adanya pelin-pelan dan putar sana putar sini, belok kiri belok kanan yang dibahas Jakarta akhirnya nyampe ke Papua. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nanti kajian dulu. Udah tadi Bang ya. Jadi buat teman-teman di bawah, sekali lagi saya beritahukan buat teman-teman, jangan lupa di tap-tap layar dan di share ulang dan dibantu posting ulangnya. Terus pokoknya itu aja lah, capek aku bilang sama kalian udah gede juga. Tadi Matius berapa Bang? Oke. Bang Al 11.25 Bang. Matius 11.25. Matius 11. Perkataan Yesus kan. Coba. Oke. Matius 11 ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tayu. Bukan Bang, 25 Bang. Matius 11 ayat 5 mana 25 ini Bang. yang disepertikan? 25. Oh, ayat 25. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, 25 Bukan ya. Bang, Pada Matius waktu itu berkata 11 ayat Yesus, aku 25. bersyukur kepadamu Bapa. Iya betul. Iya, ini saya baca nih Bang, Matius 11. Pada waktu itu berkatalah Yesus, iya betul kan? Iya, betul. Iya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27, gini loh Bang, berarti abang ini hanya pelintir-pelintir ayat ya. Seperti dalam hal ini Bang, dalam pembicaraan ini ajakan juru selamat loh ya temanya. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ Bang. Kita lihat ke ayat yang 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Baik Bang, pertanyaannya tadi adalah, bila Yesus ini adalah Allah itu sendiri, kenapa dia bersyukur kepada Tuhan langit, Tuhan bumi? Ya. Ini yang Allah di sini Yesus atau Bapaknya? Nah, kan Bang, gini loh Bang ya. Bukan orang Kristen kalau tidak menyatakan itu Yesus itu adalah Allah. Makanya saya akan mendasari lagi kepada Abang bahwa Kristen itu percaya jangan akan menjawab Tritunggal, sesuatu Bang. yang tidak ditanya Bang. Iya, Aku tidak siap. tanya menurut Kristen Bang. Iya. Aku tanya menurut Bible tuh. Iya, siap. Jadi menurut di Bible tadi yang kamu baca, kan kamu bilang Yesus ini Allah. Yesus bilang, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya di ayat ini, kalau Yesus ini Allah, ini kepada Tuhan mana dia bersyukur? Bapaknya atau dia sendiri? Belajar-belajar lagi Bang ya. Jadi pernyataan di gereja Bang, Yesus itu Allah itu sendiri Bang, itu adalah doktrin untuk membenarkan keimanan Kristen menuhankan Yesus. Itu juga yang aku tahu dulu sebagai seorang yang pernah Kristen. Tapi apabila kita baca Bible Bang, di dalam Bible 372 ayat disebut beberapa kali Yesus ini utusan Bapa, utusan Tuhan kepada satu kaum yaitu Bani Israel. Nah, kalau dipaksakan Yesus juga ini Allah,
maka ini bertabrakan dengan perkataan-perkataan Yesus itu sendiri. Sementara ditunjukkan macam tadi yang kamu baca Yohanes 14 itu kan orang bilang Yesus begini-begini, tapi pengakuan Yesus sebaliknya. Dia utusan Bapa. Contoh sekarang di Yohanes 13 nomor 16. Yesus bilang seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya atau daripada dia yang mengutusnya. Yohanes 17:3 mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus, yang tidak lebih tinggi maksudnya. Tapi kalau didudukan Yesus di tempatnya yang benar, yaitu sebagai nabi, maka ini bukan saja ikut ajaran Bible, tetapi juga ikut ajaran para nabi-nabi. Contoh, aku akan membangkitkan seorang nabi. Ini cocok kepada Yesus. Kalau memang dipakai Yesus ini nabi. Tapi kalau dipaksakan Yesus ini sebagai Tuhan, Bang, bagaimana Bang mungkin Yesus ini Tuhan? Coba Abang pikir ya. Masuk akal tidak Bang ya? Allah satu rumah sama manusia 32 tahun loh. Satu atap sama manusia. Yang kita ini dulu sebagai Kristen nih. Yang aku tahu sosok Yesus ini sejak aku pandang sebagai Tuhan. Aku tidak pernah memikir di sekitar kiri kanan itu. Contoh aku menarik sedikit aja ke belakang. Apa yang terjadi ketika Maria ini satu rumah sama Tuhan selama 32 tahun? Ada barang satu ayat kemudian dalam Bible itu pasti kalau memang dia itu Allah, Bang. Lalu terkagum-kagumlah Maria karena anaknya berfirman sebagai Allah, jadilah gundukan makanan di dapur. Tidak ada. Malah jadi pertanyaan, kenapa orang lain dia kasih makan, di dalam rumahnya sendiri tiada makanan? Jadi pertanyaan, orang lain dia hidupkan, mamanya sendiri masih di kuburan. Ini kan sesuatu yang menurut Al-Quran ini Bangnya. Fawalul ladzina yaqbunal kitaba bi'aidihim summa yaquluna hazin indillah. Mereka mengarang-ngarang kitab, lalu dibilang ini dari Tuhan. Dan kita tidak menelaah, ini ajaran ini sebenarnya betulkah? Atau kita sedang lawan dengan logika kita yang memang tidak masuk akal, tapi dipaksakan untuk menjadi Kristen. Akhirnya yang terjadi Bang, seperti yang Abang bilang tadi ini. Abang mau menuruti Yesus ini Allah, tapi bertentangan dengan Bible. Maka jadi pertanyaan lagi sama oknum Kristen yang lain. Kalau bilang di Kristen itu tiada satu Kristen yang tidak bilang Yesus itu Allah, iya, sebab Kristen. Tapi sekarang menurut Bible, yang ada dalam keimanan kita seharusnya yaitu kitab suci, apa jawaban kitab itu? Yesus ini bukan Allah, Bang. Tepatnya Yesus ini utusan Allah. Gini Bang. Kenapa dia mengatakan dia melihat Bapa? Oke, siap. Karena sama itu Bang dengan para nabi. Ati Allah wa ati'u Rasul. Melihat Rasul itu dengan ajaran mentaatinya, maka sama dengan melihat Tuhan, mentaati ajaran Tuhan maksudnya. Bukan dia. Coba kamu baca lagi. Yohanes 5, 39-40. Maka hakim mereka di akhir zaman kata Yesus, itu adalah firman yang disampaikan kepada mereka yang diterima dari Bapa, bukan dia itu sendiri. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang ku dengar dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia. Lagi-lagi menunjuk Dia, bukan kehendakku. Nah, jadi inilah Bang, di sini sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan Bang Rey ini akan tahu yang namanya kebenaran dan coba melepaskan diri dari ajaran dogmatis supaya sama-sama kita berpikir. Jangan ragu Bang, host ini pernah Kristen, aku pun pernah Kristen, dan kami ini masuk Islam hanya karena Bible Bang, bukan karena berdebat. Tapi dalam ranah begini sama-sama kita belajar agar kita sama-sama dapat manfaat dan edukasi. Gitu Abang Kure, Allahu alam. Silakan yang lain teman-teman kalau mau masuk. Onika. Nah, terima kasih banyak, bagus sekali Bang. Gini Bang, tapi Bang, gini loh ya, saya punya pegangan yang kuat bahwa bila mana di Alkitab itu tidak ada selain Yesus yang menyatakan dirinya aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada selain Yesus. Kalaupun itu ada, tolong coba Abang cari, ada nggak yang entah Baik. itu Rasul atau Nabi yang lain yang mengatakan seperti itu, ada nggak di Alkitab saya? Baik, baik Bang. Bang Rey, aku belajar yang namanya Kristen nih Bang, bukan main ojo-ojo aku masuk Islam Bang. Aku bukan asal main lompat sejak masuk Islam, karena memang untuk meninggalkan Kristen itu bukan semudah membalik telapak tangan Bang. Aku masuk Islam sejak masih 2 tahun aku sambung baca Bible itu. Abang Rey, coba belajar lagi. Aku dan Bapa itu, hanya aku dan Bapa adalah satu, ini tambahan atau sisipan.
Dalam Vatikanus Codex tidak ada adalah satu itu. Aku dan Bapa, Kaiho Pater saja. Ini ditambah. Tidak ada yang namanya adalah satu. Nah, itu yang pertama, Bang. Kalau Anda bertanya, adakah selain Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Tidak ada memang, Bang. Tapi jangan kita lupa, Musa tidak pernah bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba baca seluruh perjanjian lama. Ada tidak Musa bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Daud, kitabnya Mazmur sama 2 Samuel atau 2 Tawarik, itu Daud punya. Coba cari di situ. Ada tidak Daud bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Rasulullah, Bang, dalam hadis yang menjelaskan tentang ajaran dari Tuhan pun tidak bilang begitu, Bang. Maka kalau Yesus ini mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kenapa tidak ada nabi yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ini hanya Yesus yang bilang. Nah, seharusnya, Bang, sebagai utusan Tuhan, kalau dia itu Tuhan itu sendiri, Bang, macam yang Abang percayakan sendiri sekarang ini. Kalau Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri, seharusnya tidak ada iming-iming perkataannya yang menunjuk kepada Tuhan lain. Tidak ada. Sebab Tuhan itu hanya satu. Berbeda dengan amunisi yang dibangun ketika mengatakan Tuhan itu uang, Tuhan itu adalah bertuhankan pohon. Ini karena kita menunjuk kepada sesembahan yang disembah oleh orang-orang kafir, bukan berpandukan kitab. Sekarang yang kita bahas di sini adalah kitab. Sebagaimana Yesus ini bertuhan. Contoh, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, dan kami menyembah Allah yang kami kenal. Yohanes 4:22. Kalau Yesus Allah itu sendiri, tidak mungkin dia menyembah. Lukas 6 nomor 12. Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah. Matius 26:39 sampai 44. Yesus maju sedikit dan bersujud, katanya, ya Bapa. Lukas 22 nomor 24. Yesus semalam-malaman berdoa dan akhirnya didatangi sama malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan, satu Tuhan, bukan dia itu sendiri. Contoh juga, dia ini sebagai Islam Muslim di Ibrani 5 nomor 7, dengan ketaatan sebagai orang soleh, dengan retap tangis, dia meminta kepada yang boleh menyelamatkan dari maut, dan doanya dengarkan. Kalau dia ini Tuhan itu sendiri, Bang, tidak mungkin dia ini ada ayat-ayat yang begini. Itulah sebabnya aku bilang, Bang Re, kalaulah aku dikasih kesempatan membuat satu Bible, aku yakin selepas ini melalui dialog tiada lagi orang Kristen yang masuk Islam. Kenapa? Mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 nomor 19, aku tulis Yesus semuanya Tuhan. Tidak ada Tuhan Bapa, tiada Tuhan perjanjian lama, tiada Tuhan Allah yang lain, tidak ada pula yang lahir Tuhan, tiada pula yang menjadi Tuhan setelah penyaliban. Aku tulis vulgar Yesus ini Tuhan. Kenapa orang banyak yang mu'alaf? Karena di Bible itu ada memang Tuhan yang tidak terlihat, ada memang Tuhan yang bergumul dengan Yakub. Ada Tuhan yang tidak terlihat, ada pula Tuhan yang meminjam pisau cukur. Ada Tuhan yang awal dan akhir, ada pula Tuhan yang lahir di kota Daud. Ada Tuhan yang dulunya kekal, sekarang menjadi Tuhan setelah penyaliban. Maka Al-Quran tadi salah ndak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalul lillazina yaktubuna alkitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah lastaru bihi tamanan qulillah wa walul lahum mimma katabat aydihim wa walul lahum mimma yaksibun. Maka kata Allah, kecelakaanlah kepada mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan, padahal mereka menjual ayat-ayat Allah dengan keuntungan sedikit. Bang Ray, tahu enggak ini betul dalam Bible? 1 Korintus 9:23, terjemahan lama. Sengajalah aku mengambil bahagian dalam Injil supaya aku mendapat untung di dalamnya, kata Paulus. Lihatlah betapa besarnya huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Galatia 6 nomor 11. Setelah aku menyelidiki, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lukas. Dan bukti bahwa Bible ini bertentangan karena ini bukan dari Tuhan. Bible itu sendiri yang bilang, Bang. Yohanes 21:24. Oke, Bang. Di situ dikatakan, ini loh, Bang, ya. kalau Abang ditulis, kan bentar Bang, ini pernah satu ayat lagi. Ya bentar Bang Re, aku habiskan dulu. Bentar ya. Yohanes 21:24, kalau ditulis semua,
ajaran dan pekerjaan Yesus, agak-agaknya satu dunia tidak dapat memuat kitab itu. Menurut Yohanes nih. Tapi bila kita baca Kisah Para Rasul 1 nomor 1 Bang, kata Lukas nih, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Jadi Bible itu Bang, kenapa bertentangan? Karena Al-Quran tadi bilang, itu adalah hasil karangan-karangan manusia. Begitu Bang, silakan. Oke, siap Bang. Gini Bang ya, saya tidak ingin untuk masuk ke Al-Qurannya Abang, karena itu kan haknya Abang untuk berbicara Al-Quran ya. Saya ingin kita berbicara dengan Alkitab saya ya, karena kan pembahasan Abang ini di dalam Alkitab saya ya. Oke, saya hargai agama Abang ya. Yeah. Tapi gini Bang, ada nggak di Alkitab, kan Abang pernah Kristen ya, betul nggak? Abang pernah Kristen toh? Jadi gini, kalau Abang pernah Kristen, Abang berarti sangat-sangat tahu dalam kitab Wahyu siapa Alfa dan Omega itu Bang? Baik. Alfa dan Omega itu Bang adalah Tuhan Allah Bang. Coba dibaca baik-baik itu Bang. Pertama, yang namanya kitab Wahyu, Oke. menurut Maksudnya, para skuler, ya ini Bang aku mau jelaskan Bang ya. Kitab Wahyu itu Bang, menurut para sejarawan Kristen, itu adalah satu-satunya kitab yang tidak boleh ditafsir seenaknya. Karena itu adalah mimpi di Patmos oleh Yohanes. Nah, kalau dibaca Wahyu 1 nomor 8 itu ya, kalau tidak salah itu ya, Alfa dan Omega itu. Coba baca lagi Bang, perhalusi ayat itu Bang. Itu menunjuk kepada Allah, bukan Yesus. Akulah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Jadi Allah ini yang berkata, aku yang Alfa, bukan Yesus. Coba perhalusi lagi Bang ayat itu. Karena wahyu ini adalah mimpi. Untuk membuktikan wahyu itu Bang, bukan semudah itu untuk ditafsir. Coba kalau kita buka Wahyu 12, nomor 1 sampai 2. Dan coba diartikan itu siapa? Mau ditujukan kepada Maria, maka hancur yang namanya Kristen. Kalau ini adalah Maria. Kalau ditujukan kepada orang yang selain Maria, ini siapa? Perbilang wahyu ini Bang, tidak boleh kita ambil mentah-mentah untuk mempertuhankan Yesus. Tuhankan Yesus. Kan Alfa dan Omega, coba baca lagi Bang, baik-baik di situ. Firman Tuhan Allah Bang, bukan firman Allah Yesus, bukan Yesus yang berfirman, firman Tuhan Allah. Coba dibaca lagi Bang. Kalau aku salah, coba boleh disalahkan. Tapi coba baca baik-baik ayat itu. Jadi ini kawan-kawan Kristen selalu menggunakan pakai, katanya Yesus itu adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Tidak ada Bang, itu firman Tuhan Allah, bukan firman Yesus, bukan. Jadi kita sangat belajar yang namanya Bible Bang, sehingga jangan jadi memurang ketika kita mempertuhankan Yesus dengan tanpa dasar. Silakanlah bagi Kristen, tapi dalam ranah apologet, perbandingan agama ini, maka kita harus telaah masing-masing kodeks ataupun ayat-ayat kitab mau Quran atau Bible, agar kita sama-sama dapat renungan manfaat gitu. Tapi abang ini luar biasa Bang Rey, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi Anda petunjuk, hidayah agar kamu kembali kepada fitrah ajaran Islam. Oke. Ya Bang Al Hidayah ya terima kasih juga. Tapi kalau untuk apa namanya ya, untuk saya sebagai Kristen sejati, saya tetap mengimani dan mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat saya Bang. Ya udah ya, siap, itu kan keimanan abang ya. Terima kasih juga ya Bang ya, sudah bisa masukin saya di room ini ya. Terima kasih, semoga abang juga sehat-sehat di sana. Siap Bang. Dan semua siap, kamu juga sehat selalu abangku. Ya, izin ini turun, Bang, mungkin ya. Sebelum beliau turun atau Mika mungkin ada yang mau disampaikan atau Bang? Aku mau menyampaikan sesuatu kepada Bang Rey ya. Bang Rey mengatakan tadi Bapa dan aku adalah satu. Itu ada ayat pembantahan yang lain, tapi Bapa lebih besar daripada aku. Ya, data bantahannya ada. Hah? Baru satu ayat langsung kabur. Kenapa?
Ya, gini lah teman-teman ya. Ya, memang kalau sama saya ya baru satu ayat langsung kabur. Ya, begitu juga lah yang teman-teman yang lain. Banyak data bantahannya. Kalau mereka katakan Bapa dan Yesus itu adalah satu, berarti ketika Yesus memanggil Tuhannya, Bapakku, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Berarti Yesus meninggalkan dirinya sendiri. Macam mana itu? Coba jelaskan. Enggak, macet. Baru satu ayat langsung kabur. Ustadz Santri. Ustadz Santri. Halo Bang, halo. Ya. Kemana kau lagi? Ya. Kamu Ustadz Santri sepakat nggak dengan pernyataanmu tadi Yesus dan Bapa satu? Ya, kita bahas tema dulu, bukan Yesus Tuhan gimana. Kita bahas dulu. Oke, silakan lanjut sama Bang Al Hidayah karena memang kamu kemarin bubuk saya buat. Kamu kemarin kabur dari saya. Nggak, jangan cerita main kabur-kabur lah. Di sini coba tanggapi tim aja. Mungkin Jai pun mau masuk nih. Ini Oke Bang, kita ini, ya. Ustaz Oke Jai. Bang Al Silakan, Hidayah, ya. Oke Bang Al Hidayah, ya. Jadi saya cuman mengatakan kepada teman yang muslim, yang cilim ini ya, mereka mempersalahkan ya kenapa kami menyebutkan Yesus Tuhan, tetapi kalian tidak sadar bahwa di dalam Al-Quran itu kata Rob itu bisa ditunjukkan kepada manusia. Makanya kalau kalian bantah kami pertuhankan Yesus sebagai manusia, maka saya akan bantah kalian juga, karena udah jelas Bang bahwa kata Rob di dalam Quran bisa ditunjukkan juga kepada manusia. Maka di situ saya mengatakan bahwa kita saling menghargai, saling mengerti itu Bang. Tunjukkan ayatnya Ustadz Santri, Baik. tunjukkan. Oke, baik. Baik. Bang Ustadz Santuin, sebentar ya. Begini Bang, di kumal-kumal begini bukan artinya bila kita berdialog kami sedang memojokkan atau melecehkan atau merendahkan, enggak. Itulah sebabnya Bang Al ini ketika masuk mengarahkan supaya kondusif, dialog dengan baik-baik. Nah, kalau dikatakan kemudian kami ini membantah ketuhanan Yesusnya Anda, alangkah baiknya Bang kalau baca lagi Bible. Kan Bang Al sudah bilang tadi, Tuhan ini kan cuma satu. Tuhan itu kan pencipta, sesembahan. Jangan menunjuk kepada rob ataupun oknum yang ada di dunia ini. Karena kita berpandukan kitab. Jangan ditunjuk kepada, kan pohon ini juga Tuhan. Kan orang itu yang, orang di atas orang kan Tuhan. Jangan begitu, itu dogmatis dan bukan dari ranah kitab sudah. Kalau Tuhan ini hanya satu, sebenarnya sangat gamblang untuk menidakkan Yesus ini Tuhan. Ketika dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kan pertanyaan di sini, Yesus ini Tuhan. Yang abang bilang kami ini tidak percaya. Kami ini bertanya, Yesus ini Tuhan di mana? Di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Yesus Tuhan di mana kalau gitu? Ini bukan menyudutkan pertanyaan karena kita dalam ranah diskusi. Bukan untuk berislam, bukan kami masuk Kristen, tapi kita berdialog untuk sama-sama dapat edukasi dan manfaat bagi orang-orang yang berpikir, mudah-mudahan mereka diberi petunjuk. Begitu abangku, bukan untuk kami menidakkan ajaran kalian itu, enggak. Silakan Tante Mika kalau mau masuk, atau si Tator ini. Silakan. Ya, kita sapa dulu Tator ya. Tator, selamat siang. Selamat siang. Islam apa Kristen Bang? Ya, Kristen. Oke, gimana coba ditanggapi temanya? Di sini ada Bang Al, ada Unirifa, dan Bang Tengku. Tapi untuk bersedia saat ini ada Bang Al ya. Silakan Abang tanggapi temanya gimana? Ya, oke, selamat sore. Jadi gini Bang Al Hayat. Ya, bentar dulu Bang Hayat. Ya, Bang Tator, ini saya sama Abang Al Hadid dulu ya. Jadi kita tadi udah saya udah jelaskan kepada Abang. Maksudnya saya udah jelaskan kepada Abang tadi. Abang ya.
harus akui abang-abang Al-Hadid ini, Al-Hidayah ini, akui apa yang tadi saya katakan dulu, bahwa saya tidak mempertanyakan segala-galanya bang ya. Pertanyaan saya mudah bang ya, bukan saya mau memframing, tapi saya cuma bilang ya, jujur abang Al-Hidayah ini jujur ya, kata Rob di dalam Quran bisa disematkan juga kepada manusia apa enggak, dan kata Rob itu apabila diterjemahkan kepada bahasa Indonesia Tuhan artinya Tuhan apa enggak, itu bang. Baik, Maksud baik, saya, baik. Oh, itu saya nggak pertanyaannya. kemana-mana, bang. Baik, gini bang. Rob, di dalam Quran itu bang, tidak ada satu ayat, mau dari Quran atau hadis, ditujukan kepada Rasulullah. Nggak ada. Coba dicarikan, dari Quran sama hadis, tidak ada satu ayat boleh tertuju kepada Rasulullah. Ketika dipaksakan juga kemudian Rob ini Tuhan, lagi-lagi kami ini mengajak sama teman-teman Kristen, kan ada juga Bible yang namanya Al-Muqaddas. Di dalam Bible Al-Muqaddas, contoh Yohanes 13:13, antum tad'unani mu'aliman wa saidan, bukan antum tad'unani mu'aliman wa rabbian, bukan. Jadi arti kualitas memang Bible itu sudah rendah daripada Quran dengan penyebutan itu terkait dengan Yesus. Kalau dipaksakan Rob adalah manusia bang, sebagaimana macam manapun dipaksakan, di dalam Quran itu sudah jelas. Ketika seluruh umat Islam tidak ada Allah itu Rob yang banyak-banyak, Rob itu kepada Yusuf, kepada tuannya, tidak ada. Di ayat itu yang dibacakan selalu oleh teman-teman Kristen, Nabi Yusuf menyuruh si Anu ini kembali kepada tuannya. Tuannya ini disuruh kembali kepada tuannya. Nah ini selalu diambil mengatakan dia ini Rob, karena kita dalam ranah terjemah untuk memperjelas siapa yang manusia ini, karena tidak mungkin ditunjuk kepada Tuhan. Nah kalau itu ditunjuk kepada Tuhan, berarti ada yang ngaku-ngaku Tuhan, itu yang benarnya. Nah di sini abang bu, di dalam Quran atau hadis, maka keterangan contoh edis-edis yang mengatakan ada Rob Muhammad, tidak ada bang, itu adalah tuduhan liar. Dan kalaupun itu kemudian disandingkan dengan Yesus, bagaimana dengan Bible yang bahasa Arab yang jelas